pelayanan ekstra kepada masyarakat terus dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2B Singaraja. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan gedung yang baru ditandai peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karet yang didampingi pejabat Bupati Buleleng Insinyur Ketut Lihatnyana, yang disaksikan oleh pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Buleleng Senin 17 Juli 2023. Pejabat Bupati Buleleng Insinyur Ketut Lihatnyana menyampaikan keberadaan kantor imigrasi yang berada di Kabupaten Buleleng memiliki dampak yang sangat positif, mengingat banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Hal itu juga diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dari Imigrasi 2B Singaraja guna menegakkan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar aturan saat melakukan wisata. Buleleng menjadi salah satu wilayah tujuan wisata yang menjadi prima dona bagi warga negara asing. Hal itu juga diperlukan pemantauan yang cukup ekstra. Kantor Imigrasi 2B Singaraja mewilayahi daerah yang cukup luas sehingga diperlukan sarana dan prasarana cukup untuk menunjang kinerja guna meningkatkan pelayanan publik. Kami, pemerintah Kabupaten Buleleng, mendukung sepenuhnya inovasi yang dilakukan oleh imigrasi serta menjalin kolaborasi dengan stakeholder yang ada, ujar pejabat Bupati Buleleng. Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karet menyampaikan terima kasih atas dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mendukung fungsi keimigrasian dengan baik. Pihaknya juga mengajak seluruh jajaran imigrasi untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat Bali terkait profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Pejabat Bupati beserta seluruh jajaran dan semoga imigrasi dapat membayarnya dengan pelayanan keimigrasian secara prima di wilayah Buleleng dan wilayah sekitarnya. Di samping itu, kami sepakat untuk bersama mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi akibat warga negara asing yang masuk tanpa perizinan. Yang jelas, semisal memperoleh pengawasan, orang asing harus ditingkatkan, jangan sampai warga Bali dirugikan oleh warga negara asing. Tutup Silmi Karet. Dari Imigrasi 2B Singaraja, tim liputan Bali Yani melaporkan. Ya, ini sesuai dengan dinamika yang ada. Peran imigrasi kan juga harus bisa mengantisipasi ya, dan juga menyelesaikan persoalan yang akhir-akhir ini cukup meningkat ya. Dengan adanya sosial media, masyarakat dengan mudah menyampaikan adanya gangguan atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh warga negara asing. Saya sudah menginstruksikan kepada jajaran imigrasi untuk yang pertama adalah berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah, dengan aparat atau instansi lain ya, untuk bisa sama-sama mencarikan solusi ya, secara kebijakan ya, maupun juga secara aksi di lapangan. Yang kedua, kita tentunya harus merespon dengan cepat ya, setiap kejadian atau hal-hal yang kiranya mengganggu ya, hal yang dikeluhkan ya, karena memang tidak semua itu masalah keimigrasian, ada juga masalah ketertiban, ada juga masalah pelanggaran lalu lintas ya, ini kan harus kita koordinasikan ya. Tetapi kalau memang itu masuk wilayah pelanggaran dari sisi imigrasi, kita tentunya harus menindak tegas. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah mengantisipasi sebelum para WNA ini masuk. Ya, bagaimana kita mengecek seseorang ini apakah memang ini good quality travelers atau pelintas ya yang berkualitas. Dan kemudian yang paling penting adalah kita juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan ya, keimigrasian ya, apakah itu dari proses visa, kemudian
di bandara supaya cepat ya di proses pemeriksaan, kemudian izin tinggal baik sementara maupun tetap dan lain sebagainya yang hubungannya dengan imigrasi. Ya. Nah, di sini juga saya mendorong ya untuk komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten, ya, karena masyarakat juga langsung ya ada kekhususan juga kekhasan setiap kabupaten berbeda-beda. Tetapi juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya untuk juga secara umum memberikan juga solusi-solusi untuk masyarakat. Demikian. Tapi tahun ini banyak WNA yang berulah di lebih Bali, Pak. Apa langkah-langkah dari imigrasi yang dilakukan, Pak? Ya, pertama tadi itu ya kita merespon jika itu memang ada pelanggaran imigrasi, kita respon ya dengan cepat ya. Bahkan saya mengupayakan itu tidak lebih dari 3 kali 24 jam ya. Kemudian yang kedua juga sebelum masuk kita periksa dulu apakah ini punya catatan. Makanya kita bikin namanya database WNA. Ya, setiap WNA yang melakukan pelanggaran itu terekod ya, dan ini juga hubungannya dengan bagaimana mereka di kemudian hari, apakah kita tolak sisanya atau kemudian kita berikan ya. Jadi seleksinya itu berjenjang. Itu akan banyak mengurangi hal-hal yang mengganggu selama ini ya. Dan juga kita melakukan operasi, kita dorong terus operasi, dan kita butuh informasi juga dari masyarakat karena masyarakat itu yang langsung merasakan ya, apakah itu tadi pemuka adat ya, terus kemudian juga kepala desa dan lain sebagainya. Dan saya minta anggota saya untuk terbuka, berkomunikasi, berkoordinasi untuk mendapatkan masukan, input. Nah, itu udah akan banyak menyelesaikan persoalan. Pak, sebaliknya terhadap WNI yang keluar negeri, apakah ada pengamanan dari imigrasi? Kalau keluar negeri dalam hal apanya keamanan? PMI ya? PMI. Ya, begini. Untuk PMI itu sudah ada yang namanya BP2MI. Ya, kita memastikan bahwa di sini dilakukan profiling khususnya kepada wanita yang usianya 17 sampai 45 tahun. Ya, itu pendalaman apakah biasanya penyimpangannya itu mereka mengaku melakukan tamasya, wisata ke daerah-daerah tertentu. Nah, ini kalau misalnya profilingnya tidak cocok, maka paspornya kita tolak. Pak, soal kantor ini, Pak, ya. Bentar lagi kan gedung ini bagus. Apakah tidak ada rencana menaikkan kelas? Iya. Kan kelas 2, Pak. Jadi nanti setelah gedung ini jadi, ya kita proses untuk kenaikan kelas 1. Nah, penaikan kelas itu harus juga berkoordinasi dengan Menpan RB, Menpan RB. Nah, kalau misalnya memang fasilitasnya sudah baik, kemudian juga dinamika yang dilayani juga sesuai dengan kebutuhan daripada organisasinya, maka kita usulkan berproses. Terus kemudian juga kan ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi dulu. Dan saya rasa udah layak untuk di Singaraja ini menjadi Kandim kelas 1. Ya, 3 kabupaten, Pak. 3 kabupaten ya. Masih ya. Pak, ya. satu Pak, yang soal eksodus warga Indonesia jadi warga negara Singapura itu peran imigrasi seperti apa? Begini, saya menyampaikan mengenai setiap tahun 1000 warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura itu sebagai satu catatan. Ya, kita tidak bisa melarang mereka. Itu adalah hak daripada mereka warga negara yang ingin kemudian bergabung dengan negara lain. Ya, itu alasan privat. Tetapi kita jadikan ini, kita sikapi ini bahwa Indonesia memang mesti terus memperbaiki diri agar bisa memenuhi harapan daripada warga negaranya. Dan sudah banyak perbaikan-perbaikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan juga hal kaitan dengan pendapatan dan lain sebagainya. Tetapi ini kita jadikan sebagai alarm aja untuk kita terus perbaiki dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu biasa-biasa aja, tetapi fenomena ini perlu disikapi bukan hanya oleh imigrasi, tetapi juga oleh pemerintah secara umum. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Satu aja, Pak, soal Sedikit aja, Pak. soal pengalihan kan yang lahan sebelah kan belum diserahkan ke imigrasi, Pak. Inilah jumlahnya. Makanya ini dibangun seperti sudah. Tapi sudah diproses, Pak. Ya, Sudah sudah. disahkan.
Masa penyerahan itu kan bisa ini antar pemerintah. Jangan dikotomikan ini pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bahwa semua itu adalah bahwa pemerintah pusat untuk melayani masyarakat. Tapi yang jelas sudah ada lampu hijau Pak ya. Buktinya sudah bisa. Oh siap. Oke, terima kasih Pak.